Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini akan membahas konsep dasar limit fungsi trigonometri. Kita menemukan rumus fungsi trigonometri dari pendekatan luas pada segitiga. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada lingkaran, ingat ya anak-anak. Ini kuadran 1. Bentar. Ini pakai pulpen hitam. Kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Dasar trigonometri waktu kelas 10 dan 11 diingat kembali, oke? Nah, di sini ada segitiga apa? Ya, segitiga yang paling besar kalau kita bisa lihat ada segitiga AOD ya. Ada segitiga AOD. Kemudian ada segitiga apa lagi? Kita perhatikan, ada segitiga AOB. Ya, sini. Ada segitiga apa lagi? COB, Bu. Ya, boleh. Kemudian kenapa di sini ibu warnain biru? Nah, pendekatan luasnya ini karena dia dari lingkaran juga pakai luas juring AOB. Oke, kalian perhatikan ini X ini adalah sudut pada segitiga, ya, pusatnya adalah di O. Oke, di sini misalkan X dalam radian. Nah, dalam radiannya berapa? Karena dia kuadran 1, berarti 0 kurang dari X, intervalnya ya, kurang dari, kan 90 derajat. 90 derajat itu adalah pi/2, gitu ya. Maka, nah kita pakai pendekatan luasnya, anak-anak. Pendekatan luas di sini. Pakai metode pendekatan luas. Ini sih perlu kalian pahami. Jadi udah kelas 12 belajar membuktikan. Di sini ada luas apa yang paling, jadi kita patokannya dari sini. Ibu ganti warna biru. Luas segitiga terkecil dari nama ini yang sudah tadi kita sebutkan, ada luas segitiga siku-siku ya, karena kita trigonometri itu harus siku-siku. Luas segitiga AOB. Kenapa enggak ACOB, Bu? Karena BC itu adalah sebagai tingginya dari segitiga AOB. Ini perhatikan baik-baik. Luas segitiga AOB itu akan kurang dari luas siapa? Ini AOB. Kemudian yang paling gede lagi siapa setelahnya? Juring ya. Nah, berarti luas juring kalau SMP begini namanya AOB akan kurang dari siapa? Luas segitiga terbesar, itu luas segitiga AOD, anak-anak. Nah, di sini kita pakai luas segitiga AOB berarti setengah kali alas kali tinggi. Perhatikan, AOB alasnya OA, tingginya BC. Paham? Kurang dari luas juring waktu SMP rumusnya apa? Luas juring tuh kalau SMP luas juring itu adalah A/360 derajat kali, karena dia luas kita pakai luas lingkaran. Gitu ya. Maka luas juring AOB adalah sudutnya berapa? Di dalam segitiga ini tadi Ibu bilang sudutnya. Nih sudutnya dimisalkan dengan X. Berarti X per, karena di sini kita pakai dalam radian, maka 360 derajat kita ubah menjadi 2pi. Ya, dikali dengan luas lingkaran. Kurang dari luas segitiga AOD. AOD itu perhatikan. AOD
Berarti setengah kali alasnya tetap OA, tingginya sebagai AD. Paham? Ya, ini main alas dan tinggi. Oke, sekarang kita cari setengah kali OA. OA itu sebagai apa sih kalau di lingkaran? Ya, sebagai apa? Ya, kalau ada sepeda dari pusat ke pinggir namanya jari-jari. Nah, kalau BC, nah untuk BC, bentar, untuk BC tinggi Bu, iya. Tapi kan di sini trigonometri, berarti kita pakai dasar trigonometri banget. BC, kita mencari BC. Kita mencari BC itu pasti dari segitiga OBC, ya, dari segitiga OBC. Gampangnya. BC itu kita lihat sebagai apa di sisi depannya X kan, sudut di hadapannya, berarti kita bisa pakai apa? Sin, cos, tangen. Ini diingat lagi anak-anak, dulu kelas 10 pernah aja. Demi, sami, kita ke desa, depan per miring untuk sinus, untuk kosinus berarti samping per miring, untuk tangen berarti depan per samping. Untuk segitiga OBC berarti kita pakai sinus ya, gampangnya. Oke, berarti di bawahnya sini. Berarti sin X sama dengan depan per miring. Nah, biar gampang dulu. Depannya siapa? Oh, depannya BC Bu. BC per miringnya adalah OB. Berarti nih, sin X sama dengan BC per OB. Maka BC-nya OB dikali sin X. Nah, OB itu sebagai apakah di lingkaran? Ya, OB itu ternyata sama dengan OA. Ya, OB sama dengan OA sama dengan jari-jari. Maka BC adalah R dikali sin X. Paham ya anak-anak? Kita ganti lagi. Berarti BC itu kita ganti menjadi R sin X. Ya, R kali sin X sama aja. Lanjut lagi, kita kurang dengan X per 2pi. Luas lingkaran apa rumusnya? Gampang. Pi R kuadrat. Ya. Kurang dari setengah. OA itu sebagai apa tadi? Jari. Ingat nih, OB sama dengan OA. Jari-jari. Nah, kita mencari AD nih anak-anak. Kita cari AD pakai pendekatan trigonometri juga. Ya, di sini. Kita mau mencari AD. AD. Kita cari AD yuk. AD kalau kita lihat ya, AD kita pakai segitiga siapa nih? OAD pastinya ya, atau AOD. Segitiga AOD juga. Tapi kita pakai siapa? Ya, cari AD. Pakai sinus juga kah? Ya, kita cari yang pakai depan ya, karena kalau kiri sama kanan sama-sama dengan sinus nanti nggak ketemu rumus. Jadi kita lihat dari rumus dasar trigonometri ini yang depan ini tangen ya. Kita pakai tangen aja, berarti tangen X. Tangen X. Ini coret ya, sorry. Tangen X itu sama dengan depan per samping. Oke ya, ibu nggak tulis lagi desanya. Depannya itu sebagai AD, per sampingnya sebagai siapa? OA. Oke. AD per OA. Lanjut lagi, berarti kita bisa temukan bahwa tangen X itu sama dengan AD-nya yang mau kita cari per OA-nya sebagai R. Gitu ya. Maka
AD adalah R kali tangen X. Nah, ini kita ketemu AD, kita pindahkan ke yang sedang kita hitung. Berarti R tangen X. Wah, ini pakai coret karena udah sama. Boleh ya? Boleh. Kita kalikan dengan 2 semuanya. Setengah kali 2 jadinya 1 kan? Ini juga coret. Ini juga jadi 1. Dia punya R. Boleh dong. R-nya coret juga. R kuadrat. R kuadrat. Nah, dia punya pi. Coret juga. Maka tinggallah tersisa itu adalah sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Ini permulaan untuk menuju kita temukan rumus limit fungsi trigonometri. Ya, limit itu artinya mendekati anak-anak. Lanjut lagi. Dari rumus ini, Ibu ke bawah biar lebih luas. Kita taruh sini biar kelihatan. Di sini kita temukan dasarnya dulu, sin X kurang dari X ternyata kurang dari tangen X. Sekarang kita bagi dengan, ya yang pertama itu kita bagi dengan sin X dulu. Ini yang pertama. Kita mau menemukan yang pertama dulu, kita bagi dengan sin X ya. Sin X bagi sin X berarti menjadi 1 kurang dari X per sin X, ya udah. Tapi ini jangan salah ya anak-anak, kalau X-nya boleh coret nggak Bu? Ya nggak boleh karena beda arti. Dikurang dengan tangen X bagi sin X. Nah, ini yang perlu kita sederhanakan anak-anak. Tangen sin tangen itu apa? Nih coret-coretan di sini. Oke, ya. Tangen itu apa kalau boleh? D per sabu. Nah, dibagi dengan sin. D per mi. Ya, depan per miring. Ini jadi apa anak-anak? Nah, konsep dasar dulu deh. Sebenarnya ini boleh nggak sih depan sama depannya coret? Konsep pembagian pecahan. Depan per samping. Nggak ada pecahan itu pembagian, adanya perkalian, dikali dengan miring per depan, tapi dibalik penyebutnya, depan-depan menjadi miring per samping. Nah, miring per samping itu apa? Adanya samping per miring Bu. Nah, kebalikan dari cos dulu apa? Nah, Ibu ajarin ya. Kalau sin ini kebalikannya apa? Sin, kosekan, kosinus lawannya sekan, tangan lawannya kotangen, cotan. Berarti dia senilai dengan apa? Mi per sekan. Maka 1 kurang dari X per sin X kurang dari sekan X. Pada X-nya lagi, sorry. Di sini kita mau menemukan satu rumus. Ya. Ini boleh lagi. Kelihatan. Nah. Sekan itu adalah kebalikannya dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Kita balik lagi. Di sini X-nya harus mendekati 0 ya. Karena X mendekati 0, kenapa mau mendekati 0? Kemarin ada pertanyaan. Karena semua pergerakan titik koordinat apapun itu, luas ini, itu semua pusatnya di lingkaran anak-anak. Makanya itu lingkaran itu bangun datar yang
sangat bermanfaat. Karena apa? Dari sifat-sifatnya aja dia punya sudut tak terhingga, banyak banget sudutnya, nggak bisa dihitung. Dia pun juga punya simetri lipat yang tak hingga. Jadi lingkaran ini sangat istimewa. Itu dasarnya gitu. Nah, kenapa dalam kehidupan sehari-hari juga lingkaran itu sangat bermanfaat? Coba aja kalau kendaraan kita itu di luar negeri sih ada memang bentuk bannya itu kotak atau bentuknya apa. Cuman gerakan untuk mengayuh sepeda gitu atau gerakan mesin itu sangat dibutuhkan lebih banyak tenaganya. Tapi kalau lingkaran muternya cepat. Aduh, sorry ini. Geser lagi. Nah, kita mau membuktikan ke limitnya sekarang. Ini memang tahapannya seperti ini ya. Nah, di ini kita mau mencari ke limitnya, maka limit X mendekati 0 ya, ini pelajaran kelas 11, dibuka lagi. Limit X mendekati 0 dari 1 kurang dari X per sin X kurang dari 1 cos X. Karena konsep limit ini harus kita penulisannya aja ya, mendekati 1 semua nih. Jadi limitnya itu harus punya masing-masing. Di sini ada limit X mendekati 0 untuk 1 kurang dari limit X mendekati 0 untuk X per sin X. Jadi 1 kurang dari limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X. Nah, limit X mendekati 0 untuk 1. Ini sifat limit. Kalau dia konstanta, hasilnya tetap konstanta. Ya. Kurang dari limit X mendekati 0 untuk X per sin X. Ya. Karena kalau kita substitusikan 0 per sin 0. Ya, 0 per 0. Ya, nggak boleh limit tuh 0 per 0 nggak boleh. Kurang dari limit X mendekati 0, kalau kita substitusi menjadi 1 per cos X nya kita ganti 0. 1 per cos 0 berapa? Cos 0 itu adalah 1. Nah, berarti kita sudah mulai kiri dan kanannya sama. 1 kurang dari limit X mendekati 0 untuk X per sin X kurang dari 1. Anak-anak, syarat limit itu kalau di aljabar nggak boleh 0 per 0. Itu kalian buka lagi ya materinya ya. Lanjut lagi, ketika kita menemukan kiri dan kanan sudah sama, berarti rumus yang kita dapat yang ada di tengahnya ya. Berarti rumus pertama adalah limit X mendekati 0 untuk X per sin X, ini hasilnya 1 anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua dari dasar tadi ya. Dari dasar yang kita ini dasarnya. Kita mau cari yang kedua. Sini aja. Kita mau cari yang kedua berarti sin X dasarnya ya. Atau mau pakai warna lain. Sebentar, Ibu hapus. Tak bisa. Pakai warna hitam aja ya. Yang kedua berarti kita temukan bahwa sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Tapi kita bagi jangan dengan sin X anak-anak. Ya, kita bagi dengan kiri tadi sin, berarti kanan nih. Kita sesuaikan, kita bagi dengan tangen X. Ya, kita coba.
sin dibagi tangen. Nah, coret-coretannya sin dibagi tangen. Coba dulu sendiri. Sin dibagi tangen menjadi apa? Sin itu demi. Dibagi tangen itu desa ya. Nah, gini aja cepetnya. Tangen dibagi sin tadi sekan. Berarti sin dibagi tangen ya cos. Ya Nana. Cos X. Kalian buktikan sendiri. Cos X kurang dari X per tangen X. Sama tadi langkahnya. Ya, perhatikan ini. Kurang dari tangen bagi tangen 1. Gitu. Berarti kita udah temukan ini untuk limit X mendekati 0-nya. Limit X mendekati 0 untuk cos X kurang dari X per tangen X kurang dari 1. Ingat tadi untuk semuanya limit X mendekati 0 untuk cos X kurang dari limit X mendekati 0 untuk X per tangen X kurang dari limit X mendekati 0 untuk 1. Lanjut lagi. Berarti sama tadi kalau limit X mendekati 0 untuk cos X, X-nya kita ganti 0. Berarti cos 0 itu berapa? 1. Ya, ingat tabel trigonometri dibuka lagi ya. Ibu nggak ngajarin lagi, kelamaan ntar. Limit X ini kenapa? Tadi Ibu bilang kalau substitusi 0 berarti 0 per 0, tangen 0. X mendekati 0 dari X per tangen X. Ini kurang dari, ingat kalau konstanta hasilnya tetap konstanta. Nah, kiri dan kanan sudah menghasilkan 1. Kalau kiri dan kanan sudah menghasilkan 1, apa yang terjadikah anak-anak? Yang terjadi, maka terjadilah. Ya, ini udah ketemu sehingga tadi langkahnya limit X mendekati 0 untuk X per tangen X, hasilnya berarti juga 1. Ini rumus yang kedua, anak-anak. Oh, sip. Buktikan gini doang ya Bu ya. Gampang kan? Gitu. Nah, rumus yang ketiga dan keempat untuk dasar banget ya anak-anak. Ini adalah kebalikannya. Jadi tadi nomor 1. Nih, nomor 1 ya. Untuk X per sin X sama dengan 1. Nah, biar kelihatan sini ya. Sip. Untuk kebalikannya pun juga ya, X mendekati 0. Berarti kalau ada sin X per X hasilnya juga 1. Yang keempat berarti kebalikan dari rumus kedua. Limit X mendekati 0 untuk tangen X per X juga 1. Ini 4 rumus dasar yang harus kalian ketahui. Oke, itu tadi 4 yang sudah kita temukan dari pendekatan luas. Nah, untuk rumus berikutnya, rumus kelima, ini nggak Ibu buktikan ya, karena konsepnya gampang. Limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX. Ya, nanti di sini ada sebuah fungsi atau konstanta ya, A dengan B-nya. Ini hasilnya langsung konstantanya aja anak-anak, A per B. Gampang. Ya, yang keenam adalah limit X mendekati 0 untuk tangen AX per BX. Nah, ini juga sama. Ya, langsung A per B. Ya, kenapa? Kalau kita substitusikan 0 berarti kan sin A dikali 0. Ya, sin 0. Sin 0 berapa? 0. Kemudian BX.
B kalian 0 per 0, nggak boleh. Nah ini udah konsep dasarnya. Kita bisa pakai pendekatan luas, cuma nanti lebih lama kalau yang ini ya. Rumus ke-7. Rumus ke-7 ada limit ya atas sama bawah. Ini masih X mendekati 0 dulu ya anak-anak pertemuan hari ini. Limit X mendekati 0 itu untuk sin AX, tapi bawahnya pakai sin juga. Tadi kan yang rumus kelima enggak, cuma BX. Ini pakai sin BX. Ya, hasilnya akan menjadi A per B juga. Rumus ke-8. Ada limit X mendekati 0 untuk sin AX per tangen. Sin per tangen ya nih. Khusus rumus 8 hasilnya juga sama A per B. Itu adalah rumus-rumus yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tanyakan, kita lanjut ke Google Meeting hari ini dan nanti ada kuis yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.